Shalom, Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian, dimanapun Anda berada, di dalam gedung ini, juga di rumah masing-masing. Bersuka cita pada pagi hari ini kita boleh sama-sama hadir beribadah di rumah Tuhan, amin. Dan saudara, kita memasuki minggu pertama di bulan keluarga bagi GKI Anugerah. Berharap kita semua bersama anggota keluarga di rumah bisa sama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Mari tenangkan hati kita sejenak. Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang kasih setianya, penyertaannya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, jikalau kita boleh ada pada hari ini, jikalau kita boleh duduk di tempat ini, kalau kita boleh bernafas sampai hari ini, tentunya ini karena kasih kemurahan Tuhan, bukan yang lain. Jikalau kita bisa bersama-sama beribadah dengan keluarga kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 63, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara, jikalau kita hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian. Kita sembah dan puji Dia. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama naikkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama, oleh karena nyanyikan kemurahan Tuhan, ku ada. Terima kasih Tuhan. Oleh karena-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Nyatakan sama-sama. Oleh karena, biarlah pujian ini mengalir dari hati kita. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Jika kami ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semuanya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi Mari kita sembah, puji Dia. Ku sembah Kau Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagi tersembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku.
selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku, Engkau layak Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, semuanya janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, betul ya Tuhan, jikalau kami melihat ya Tuhan, waktu-waktu di dalam kehidupan kami, kesulitan, duka cita, dan sukacita yang Kau berikan ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, berdiri di tempat ini ya Tuhan, bukan karena kami hebat, tapi semata-mata oleh kasih karunia-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu. Tuhan, kami mau berterima kasih buat hal yang mungkin jarang kami syukuri ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat apa yang Kau berikan, peliharakan dalam kehidupan kami. Ampuni segenap kesalahan dosa kami ya Tuhan, di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di waktu-waktu krisis ini ya Tuhan, mungkin kami menjadi orang yang begitu mementingkan diri kami ya Tuhan, menjaga diri kami sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga kami lupa ya Tuhan bahwa Engkau yang bertahta di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan buat pujian yang indah. Tuhan, biar kami memulai ibadah ini ya Tuhan di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Jemaat sekalian, persilakan duduk. Saudara, jika kita melalui kehidupan kita waktu-waktu ini, mungkin banyak orang berkata bahwa kita tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melaluinya. Kita merasa bahwa krisis yang berkepanjangan, mungkin COVID yang berkepanjangan meruntuhkan banyak hal di dalam kehidupan kita, amin. Mungkin kesulitan itu meruntuhkan bisnismu. Mungkin kesulitan itu menggoncangkan keluargamu. Mungkin kesulitan itu bahkan merusak jiwa dan pikiran kita. Saudara, tapi kekuatan kita, Tuhan mau mengajarkan bukan dari apa yang kita lihat, tapi Dia ingin agar anak-anaknya kita hidup karena kita percaya. 2 Korintus 5 ayat 7, mari kita sama-sama bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, mari lewat pujian, lewat firman, kita sama-sama belajar bahwa Tuhan mau agar kita hidup sungguh-sungguh bukan dari apa yang kita lihat. Kalau kita melihat badai kesulitan, badai kehidupan. Tapi Tuhan mau kita hidup karena janji dan firman yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Kita sama-sama sembah Tuhan, sehingga akan naikkan pujian ini. Bukan karena
Jemaat sekalian, kita mari sama-sama angkat pujian ini sebagai nyanyian iman kita. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama-sama. Kekuatan di hidupku, semuanya ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena kebenaran firman Tuhan. Sama-sama akan pujian ini. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Semua angkat suaramu. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, silakan mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang menjamin ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berubah, menyertai kami, menyayangi kami ya Tuhan, apapun keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau kami yang dulu hilang, tersesat, jauh daripada-Mu ya Tuhan, Engkau boleh bawa kembali ya Tuhan, dalam anugerah-Mu. Lord, You're amazing. Lord, You're amazing. Lord, You're amazing. We worship You, we worship You. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Semuanya. Hilanglah jiwaku dulu di jalan
Angkat suaramu, sama-sama nyanyikan. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya semuanya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tiada pernah berubah. Ajar kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya, amin. Every family is unique, with its own
Shalom jemaat sekalian kasih oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini minggu pertama bulan Oktober kita memasuki bulan keluarga. Ada sedikit miskomunikasi bagi khususnya yang mengikuti online bahwa tema dalam bulan keluarga ini berbeda dengan tema yang ditampilkan di online ya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Kemudian satu ayat dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Berbunyi demikian, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo supaya ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Satu bagian lagi, Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Sebetulnya satu ayat yang intinya sama dengan perumpamaan yang kita sudah baca tadi. Berbunyi demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan ya Tuhan kami boleh berbakti secara onsite dan kami sudah mulai juga memasuki bulan keluarga dalam bulan Oktober ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir, baik yang di sini maupun yang mengikuti secara online di rumah. Kiranya Roh-Mu yang kudus mempersiapkan hati kami semua, menolong hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Sehingga sungguh ya Tuhan, firman-Mu boleh berbicara pada pagi hari ini dan kami boleh melaksanakannya di dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami siap mendengar, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara, berbicara mengenai pengampunan dalam keluarga dan khususnya pada pagi hari ini, saya lebih memfokuskan pengampunan dalam hubungan suami istri. Saya teringat akan sebuah cerita. Ya, ini cerita. Jadi ada kakek dan nenek yang sudah menikah 50 tahun. Lalu kemudian pada hari anniversary mereka itu, sang kakek ini khususnya ya, dia mempersiapkan satu makan malam yang romantis dengan istrinya yang dia sudah nikahi selama 50 tahun itu. Nah saudara, mereka hanya berdua saja, lalu kemudian ada percakapan di situ, semuanya disiapkan dengan romantis sekali. Dan kemudian sang kakek ini mengatakan sesuatu kepada istrinya. Dia berkata bahwa kita itu sudah menikah selama 50 tahun, dia katakan ya. Dan kita punya 8 anak, dia katakan. Jadi selama 50 tahun ini terus terang saya merasa bahwa pernikahan kita ini cukup bahagia. Saya merasa cukup berbahagia dengan engkau, dia katakan. Tapi ada satu hal yang mengganjal saya di dalam pernikahan kita selama ini. Apa itu? Tanya istrinya ya. Si kakeknya bilang begini, kita itu punya 8 anak, dia katakan. Nah, terus terang saya mengganjal bahwa anak kita yang di tengah itu, yang urutan tengah itu wajahnya berbeda dengan ketujuh saudaranya yang lain katanya. Jadi saya selalu ingin mempertanyakan itu, tetapi saya berpikir, udahlah, saya tunggu momen yang tepat dan saya rasa ini saatnya yang tepat. Kamu jujur aja berkata kepada saya. Apakah satu anak itu yang wajahnya berbeda itu punya bapak yang lain katanya. Enggak apa-apa. Ya, saya sudah siap untuk menerima, mengampuni kamu. Ya. Ngomong aja dengan jujur. Istrinya tertunduk ketika dia mendengar suaminya berkata begitu. Lalu dia bilang, apa kamu yakin kamu mau saya mengatakan sejujurnya? Nggak apa-apa, ngomong saja katanya. Ya, ngomong saja, saya akan menerima, saya akan mengampuni engkau katanya. Siapa bapak daripada anak itu katanya. Saudara, istrinya tertunduk, lalu akhirnya dia mengatakan bahwa bapak dari anak itu adalah engkau katanya. Saudara, kelenger bapaknya ya. Jadi dia pikir bahwa anak yang satu itu bukan anak dia, anak selingkuhan istrinya. Tetapi ternyata yang 7 itu anak selingkuhan istrinya, yang memang anak dia itu cuma yang 1 itu. Saudara, jadi dia, oke, saudara artikan sendiri ya. Apa-apa. Tapi saudara, ini kita berbicara tentang pengampunan hari ini. Saudara, apa itu pengampunan, saudara? Ya, Rick Warren pernah memberikan satu definisi yang bagus sekali. Dia mengatakan bahwa kebencian itu seperti kanker, sedangkan pengampunan adalah pisau bedah yang membuangnya. Kebencian itu seperti kanker dan pengampunan itu adalah seperti pisau bedah yang membuangnya. Memang betul saudaraku sekalian, dalam hubungan keluarga khususnya suami istri, kebencian itu menjadi sel kanker yang seringkali menggerogoti kebahagiaan daripada hubungan suami istri itu, sedangkan pengampunan itu adalah satu-satunya jalan untuk bagaimana menyingkirkan sel kanker itu. Saudaraku sekalian, saya sudah melayani lebih dari 35 tahun dan saya teringat banyak keluarga-keluarga yang karena digerogoti oleh sel kanker ini, maka akhirnya keluarga mereka berakhir secara berantakan. Kita disiarkan secara online, jadi saya mesti berhati-hati kalau mengambil contoh-contoh. Tapi saya teringat keluarga A, sang istri menyimpan dendam kepada suaminya yang melakukan tindakan fisik
yang kasar kepada dia, dan akhirnya dia menceraikan suaminya. Saya teringat keluarga B yang suaminya selingkuh, istrinya menyimpan dendam bertahun-tahun, dan akhirnya dia menuntut untuk bercerai dari suaminya. Saudaraku sekalian, banyak sekali keluarga-keluarga yang digerogoti oleh karena sel kanker kebencian itu. Maka mereka akhirnya tidak ada pengampunan dan keluarga itu menjadi berantakan. Saudaraku sekalian, apa itu pengampunan? Ya, sebelum mungkin kita bicara apa itu pengampunan, saya mungkin sedikit menyampaikan pengampunan itu bukan apa. Mungkin begitu. Saudara, kalau ingat akan beberapa waktu yang lalu, ya, itu ada seorang yang dulunya mengaku pendeta Kristen, yaitu Yahya Waloni. Dia kemudian ditangkap bersama hampir waktunya dengan Muhammad KC, ya, dan dia dituduh melakukan penistaan terhadap agama Kristen. Lalu kemudian Yahya Waloni, ya, ketika dalam sidang pra pengadilan, dia meminta maaf kepada umat Nasrani. Lalu PGI langsung merespon, ya, itu bagian humasnya pendeta Philip Situmorang namanya, langsung menyatakan bahwa dia mewakili PGI, mewakili umat Kristen, memberikan maaf kepada Yahya Waloni ini. Saudaraku sekalian, apakah ini selesai begitu? Saya tidak tahu, ya. Kasusnya masih berjalan terus. Tapi saudaraku sekalian, apakah pengampunan itu demikian? Ya, selesai, lalu kemudian minta maaf, lalu tidak ada lagi konsekuensi apa-apa. Kalau kita melihat dalam Alkitab itu, bukan demikian ternyata. Pengampunan adalah satu hal, tetapi konsekuensi daripada dosa yang diperbuat itu seringkali masih menghantuin atau seringkali masih menjadi ancaman bagi orang yang melakukan dosa itu. Raja Daud contoh yang paling pas dalam Alkitab. Bagaimana karena dia perzinahnya dengan Bathsheba, dia mengambil istri daripada seorang penggawanya itu, lalu kemudian akibat daripada perbuatan Daud itu bagaimana? Anak pertama yang dilahirkan, bayinya itu meninggal. Lalu kemudian kita tahu bagaimana keluarga daripada Daud itu berantakan, anaknya ada yang saling bunuh, Absalom ada yang memberontak dari bapaknya, dan akhirnya Absalom dibunuh juga di dalam peperangan oleh penggawa-penggawa daripada panglima-panglima daripada Daud. Apakah Daud senang ketika dia tahu bahwa anaknya yang melakukan kudeta kepada dia itu lalu kemudian mati? Tidak. Ternyata tidak. Baca dalam 2 Samuel, ya. Daud menangis di situ. Dia bilang, Absalom, Absalom, anakku. Kalau bisa aku saja yang mati menggantikan engkau. Aneh bukan Daud? Anaknya memberontak terhadap dia. Dibunuh mati oleh panglimanya. Dia malah begitu sedih. Karena apa? Karena Daud tahu, ya, bahwa ini semua yang terjadi dalam keluarganya itu akibat konsekuensi daripada dosa yang dia perbuat. Daud disebut dalam Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal yang ke-11, dikatakan bahwa Daud itu adalah raja yang berkenan kepada Tuhan, ya kan? Itu dalam Perjanjian Baru. Jadi merefresh balik, ya kan? Bahwa Daud raja yang berkenan kepada Tuhan, tetapi konsekuensi dari dosanya tetap konsekuensi rupanya yang dia harus tanggung dalam kehidupannya. Jadi saudaraku sekalian, pengampunan itu tidak berarti bebas dari konsekuensi, ya. Saudaraku sekalian, pengampunan itu juga bukan melupakan. Ada satu kalimat yang baik sekali dalam bahasa Inggris, ya, bahwa forgiveness is not forgetting. Forgiveness is freedom from hate. Pengampunan itu bukan melupakan. Kalau Anda melupakan, itu Anda amnesia. Tetapi pengampunan itu adalah terbebas dari kebencian. Saya senang sekali ini, saudaraku, hakikat daripada pengampunan itu. Terbebas dari kebencian, nggak lupa.
Sakit hatinya barangkali masih ada. Aneh ya. Tapi kebenciannya itu sudah tidak ada. Ya. Itu saudara pengampunan. Bukan melupakan, bukan bebas dari konsekuensi, tapi kebenciannya itu sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga orang tersebut terbebas dari kebencian. Saudaraku sekalian, itu pengampunan. Ya. Seringkali yang menjadi masalah itu adalah ego kita sebagai manusia. Ego kita kalau disakitin, kita pengennya pasti balas. Ya kan? Refleks kita itu pasti balas. Kita pengennya kalau bisa balasnya itu lebih kejam dan lebih menyakitkan. Ya toh? Daripada perbuatan orang itu yang menjahati atau mengkhianati kita. Saudara, saya katakan bahwa ada banyak orang, pasangan-pasangan ya, yang mereka bukan hanya menyimpan dendam atau menyimpan kebencian itu, tetapi mereka memelihara kebencian itu. Aneh ya, kebenciannya dipelihara. Saudara, saya tidak usah jauh-jauh, tapi keluarga saya sendiri, mami saya dan papi saya, itu mereka bercerai ketika saya usia 15 tahun. Sekarang dua-duanya sudah pulang ke rumah Bapa. Ya. Mereka entah bagaimana di surga, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Jadi papi saya sudah meninggal, mami saya sudah meninggal. Ya, istri dari papi saya dia menikah lagi kemudian juga sudah meninggal semuanya. Tetapi saya tahu bahwa bertahun-tahun mami saya itu menyimpan, memelihara kebencian itu. Ya, puluhan tahun. Sampai akhirnya ketika dia sudah semakin dekat dengan Tuhan, ya, baru pelan-pelan mungkin itu mulai berkurang. Tapi saya tahu bedanya menyimpan dan memelihara itu apa? Menyimpan itu ada cuma menyimpan kan, mengingat-ingat. Tapi memelihara itu beda, dipelihara dia, dikasih makan, ya, diomongin terus. Setiap ketemu orang diceritain lagi. Itu memelihara. Ya, bertahun-tahun mami saya memelihara kebencian itu. Dan saya tidak tahu, ya, apakah itu masih dia terus bawa terus sampai dia meninggalkan dunia atau tidak, saya tidak tahu. Karena yang saya tahu cuman, ya, mami saya sudah mulai ingatannya mulai lupa ketika papa saya datang ke Bandung. Waktu itu anak saya yang pertama Airin menikah, ya, dengan suami yang terdahulu yang sebelum kecelakaan itu. Papa saya tinggal di rumah beberapa hari. Ya. Mami saya ditanya, kenal nggak? Dia bilang enggak. Dia tidak mengenali papa saya. Ya, suaminya 20 tahun lebih itu tidak mengenali. Saya tidak tahu apakah itu bagian daripada defense mechanism dia untuk melupakan. Ya, saya tidak tahu. Tapi itu saudaraku sekalian, saya katakan bahwa banyak orang itu mereka bukan hanya menyimpan kebencian itu, mereka memeliharanya, dibawanya berpuluh-puluh tahun sehingga mereka menjadi orang yang tidak produktif, orang yang tidak bisa menyalurkan pengampunan dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, jadi pengampunan tadi secara negatif, jadi secara positif, pengampunan itu adalah apa saudaraku sekalian? Saudara, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-18 yang kita lihat tadi. Di situ ada satu perumpamaan, waktu kita tidak banyak, ya, mengenai seorang hamba yang berutang 10.000 talenta kepada raja. Lalu kemudian utangnya itu dibebaskan, dan ada rekan hamba dia itu berutang 100 dinar kepada dia. Tapi dia tidak mau bebaskan itu, ya, sehingga rajanya akhirnya marah sekali. Saudara, ini menggambarkan tentang pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Anda tahu tidak, perbandingan kurang lebih saja 10.000 talenta dengan 100 dinar itu berapa? Kalau uang hari ini kurang lebihnya ada beberapa cara perhitungan, itu 5 triliun dibanding dengan 5 juta rupiah. Ya, kurang lebih perbandingannya begitu. Itu entah berapa itu, ya, coba hitung sendiri. 5 triliun berbanding 5 juta. 5 triliun dibebaskan, ya, rekannya utang 5 juta, dia tuntut masukin penjara. Marah rajanya kan. Dia bilang,
engkau yang tidak mengampuni saudaramu itu, ya, aku juga tidak akan mengampuni engkau. Jadi saudaraku sekalian, dasar daripada pengampunan yang Tuhan tuntut ini, yaitu pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan kita. Yang begitu banyak, yang seumur hidup kita sekian puluh tahun, kita sudah menyakiti Tuhan, berdosa berkali-kali. Setiap hari barangkali kita bisa entah tidak terhitung, kita menipu, kita ngomong bohong, kita menyimpan sesuatu kebencian atau nafsu terhadap ya lawan jenis dan sebagainya. Itu sekian puluh tahun itu tidak terhitung. Dan Tuhan menuntut itu yang menjadi dasar engkau mengukur pengampunanmu terhadap saudaramu. Dalam hal ini terhadap pasanganmu. Suami atau istrimu. Jadi saudaraku sekalian, saya katakan itu doa Bapa kami juga demikian. Ya, bagian yang kita lihat tadi Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sama intinya. Dasarnya adalah pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Dan dengan pengampunan itulah kita mengampuni sesama kita, mengampuni pasangan kita. Jadi pengampunan itu apa? Pengampunan itu adalah keputusan yang dengan sadar dilakukan berdasarkan kasih karunia. Dengan kekuatan Anda sendiri mungkin Anda tidak bisa melepaskan hak untuk membalas. Itu pengampunan. Keputusannya dengan sadar berdasarkan kasih karunia, Anda melepaskan hak untuk membalas. Tadi saya katakan apa? Sakit hatinya barangkali masih ada, Anda barangkali masih ingat, tetapi ketika Anda menyerahkan kebencian itu ke dalam tangan Tuhan berdasarkan kasih karunia, ya kebenciannya itu sudah tidak ada. Ya. Freedom from hate itu adalah pengampunan. Saudaraku sekalian, saya kutip satu kalimat dari Mahatma Gandhi, kalimat yang indah sekali. Dia katakan bahwa the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang yang lemah itu nggak bisa mengampuni. Pengampunan itu adalah karakter, sifat, atribut dari orang yang kuat. Ya, menurut Gandhi begitu. Jadi saudaraku, maksudnya apa? Kalau Anda itu orang yang membalas dan sebagainya itu bukan kuat. Itu hanya mengikuti natur manusiawi dia saja. Gitu. Tetapi pengampunan itulah yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan pengendalian diri, membutuhkan bagaimana dia bisa menaklukkan egonya itu, ya, dan minta kasih karunia dari Tuhan. Jadi pengampunan itu yang sesungguhnya orang yang bisa mengampuni itulah yang sebetulnya orang yang kuat. Ya. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan Anda. Tapi saya ingin sampaikan satu hal di sini. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa pengampunan itu berdasarkan kasih karunia. Nah intinya di sini adalah bagaimana sebetulnya kita meresponi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau dalam gambaran itu ya ada yang namanya stimulus, ada yang namanya respons. Ya, stimulus adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita, lalu kemudian bagaimana kita meresponi sesuatu itu. Itu yang menentukan apakah Anda menjadi pemenang atau Anda menjadi orang yang kalah. Antara stimulus dan respons itu ada ruang, di sini kuncinya. Ya, ada ruang, ada kebebasan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab yang Tuhan berikan itu untuk memilih, untuk memutuskan bagaimana kita merespon. Dan itulah kuncinya, Anda berespon dengan positif atau Anda berespon dengan negatif. Bagaimana Anda menggunakan ruang itu? Saya teringat dua keluarga yang hampir sama. Yang istrinya sama-sama suaminya selingkuh. Yang satu dia marah, ya. Lalu dia juga selingkuh, kamu boleh selingkuh, saya juga boleh selingkuh, kenapa tidak? Keluarganya akhirnya hancur, berantakan dan sebagainya. Cerai, anaknya tidak terurus. Bisa? Bisa. Bisa. Tapi saya teringat ibu yang lain lagi.
Dia meresponi dengan berbeda. Dia tetap mendoakan suaminya itu, melayani yang terbaik ketika suaminya pulang dan sebagainya. Mengajarkan kepada anak-anaknya itu tidak perlu membenci ayahnya, tetap menghormati dia walaupun bagaimana dia adalah ayah kalian dan sebagainya. Dan akhirnya suaminya melihat hal itu, akhirnya dia bisa dimenangkan kembali oleh respon daripada istrinya itu, oleh doa daripada istrinya itu, sehingga keluarga itu pulih. Bisa saudaraku sekalian? Bisa. Ya. Dua orang mengalami kejadian yang hampir sama, tetapi hasilnya, outcome-nya totally different. Hasilnya sama sekali berbeda. Kenapa? Karena responnya di situ itu. Apakah Anda meresponi itu? Anda mengandalkan kepada kasih karunia Tuhan? Anda mengingat bagaimana pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib itu, yang tidak terukur itu, dan dengan standar pengampunan itulah Anda mengampuni pasanganmu. Kalau Anda berespon secara demikian, Anda bisa menyelamatkan keluargamu. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudaraku sekalian, barangkali Anda merasa bahwa saya berada di situasi yang sudah tidak mungkin lagi, hopeless dan sebagainya. Ya, udah terlalu jauh suami saya atau istri saya itu, ya. Tapi saudara, saya berikan satu kalimat kepada Anda, ya. Saya langsung terjemahan itu. There's no hopeless situation, but hopeless person. Tidak ada situasi yang tanpa pengharapan. Yang ada manusia yang tanpa pengharapan. Mengerti Anda kalimat ini? Tidak ada situasi yang tanpa pengharapan. Situasi yang bagaimanapun buruknya, tetap orangnya itu bagaimana dia ngeresponi itu. Ya. Kalau orangnya merasa hopeless, tanpa pengharapan, ya tanpa pengharapan. Tapi situasi yang bagaimanapun tanpa pengharapan, tetapi kalau orang itu meresponi dengan benar, ya, dan dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka situasi yang bagaimanapun hopelessnya bisa dirubah menjadi situasi yang hopeful, yang ada pengharapan. Amin, saudara. Saudara percaya hal ini? Ya, percaya hal ini? Coba kita bacakan kalimat ini sama-sama, bahasa Indonesia saja. Ya, 2, 3. Tidak ada situasi yang tanpa pengharapan. Yang ada manusia yang tanpa pengharapan. Kalau manusianya tetap menaruh pengharapan kepada dia, saudara, situasi yang bagaimanapun buruknya pun tidak akan menjadi hopeless. Saya teringat masih saudara dari istri saya, ya, dari Bu Lili. Itu orang percaya baru, saudara, ya. Kadang-kadang orang percaya baru itu luar biasa, ya. Orang percaya baru itu ya begitu polos menerapkan firman Tuhan itu letter luck saja, ya. Nggak usah pusing dia. Suaminya itu luar biasa, ya. Saya tidak mau terlalu detail, kita disiarkan online. Tetapi intinya Anda membayangkan semua keburukan suami itu ada dalam diri orang ini. Ya, ada dalam diri orang ini. Tapi istrinya setelah dia mengenal Tuhan, ya, dia itu mencoba menerapkan secara letter luck, ya, mengampuni, mengasihi, dia melayani suaminya, ya, tetap, ya, masak segala macam, ya, dia tetap lakukan dan sebagainya. Dia menjaga mulutnya tidak lagi terlontar. Dulu sedikit dia melihat suaminya, dia kudu marah saja, ya, kudu mau muntah dia katakan dahulu itu. Beberapa saat yang lalu dalam pesta salah satu keluarga saya berjumpa, saya terkejut. Datang dia bersama dengan suaminya itu. Yang luar biasa itu. Ya. Dan suaminya itu sudah mulai mau ikut ke gereja dengan istrinya itu. Saudara, hopeless situation secara manusia. Tetapi karena manusianya tidak hopeless, dia bersandar kepada Tuhan, dia bisa merubah yang hopeless itu menjadi hopeful. Amin, saudara. Saudaraku sekalian, saya akan menutup khotbah saya ini dengan satu kalimat yang terakhir yang saya senang sekali. Ya, apa itu definisi pernikahan itu? Marriage is the union of two forgivers. Pernikahan itu adalah bersatunya dua orang pengampun. Ya, luar biasa. Pernikahan itu bersatunya dua orang pengampun. Kalau sudah tidak ada lagi pengampunan, habislah pernikahan itu. Ya.
Mau kita bacakan kalimat ini sama-sama? Ya, bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris dulu. Marriage is the union of two forgivers. Bahasa Indonesia, pernikahan adalah bersatunya dua orang pengampun. Saudaraku sekalian kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita datang ke hadapan Tuhan. Anda yang barangkali menghadapi masalah suami dan istri. Anda yang merasa sulit mengampuni dia. Tetapi saudaraku, standar patokan kita adalah apa yang sudah Kristus perbuat bagi engkau. Yang sebentar juga kita akan kenang melalui perjamuan kudus ini. Barangkali ada di antara saudara yang di sini atau yang di online, masalahmu dengan pengampunan suami istri, mungkin orang tua anak barangkali, menantu dengan mertua barangkali. Tapi mari sebelum kita menghampiri meja perjamuan ini, kita datang ke hadapan Tuhan dan kita buang kebencian itu. Ya. Bukan minta Anda melupakan, tidak. Tapi kebencian itulah yang kau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itulah pengampunan, freedom from hate. Kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Ya Tuhan, ajar kami. Kami tahu bahwa mengampuni orang atau pasangan yang sudah menyakiti kami begitu dalam. Sulit ya Tuhan. Luka itu terlalu dalam. Tetapi mengandalkan kasih karunia dan pengampunan-Mu terhadap kami, kami mau membebaskan pasangan kami, orang yang bersalah kepada kami. Kami mau melepaskan hak untuk membalas dan menyingkirkan kebencian itu dengan pisau bedah pengampunan itu. Ya Tuhan, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus ini juga. Tuhan juga siapkan hati kami semua. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian persilahkan duduk. Ada beberapa warta sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik hari ini. Hari ini kita akan mengedarkan 2 amplop atau 2 kantong persembahan untuk persembahan rutin dan diakonia. Jemaat sekalian dapat memasukkan ke dalam amplop, atau jemaat juga dapat mentransfer kepada rekening resmi gereja atau scan QR code yang ada di bangku atau yang di layar sudah ditayangkan. Yang kedua, ada beberapa pengumuman penting juga. Kalau saudara mungkin menyadari bahwa tanggal 29 September kemarin itu adalah launching pertama dari salah satu pelayanan digital GKI Anugerah, Suar ya. Suar itu artinya suara anugerah. Nah, saudara sekalian, ini sebagai adaptasi di era normal bahwa pelayanan kita harus mengembangkan satu teknologi digital, mempersiapkan layanan digital agar bisa menjangkau dan membina seluruh jemaat GKI Anugerah, juga bagi mereka yang bisa mengaksesnya. Dengan Suar kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang relevan, dikemas casual ya. Kalau sudah lihat kemarin tayangan perdana sangat casual. Juga di situ ada seri pembinaan dan juga memunculkan seri praktikal dari pujian dan bagaimana menyembah Tuhan ya. Exciting ya. Saudara boleh nanti lihat di link resmi GKI Anugerah. Saudara, kita akan berikan persembahan, kita akan mengiringi dengan pujian kemurahan Tuhan.
Mari nyanyikan pujian dari hatimu mengalir sama-sama. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan, sebab Dia layak dipuji, disembah. Kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk doa, untuk semua persembahan, untuk semua yang kami bisa berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memakainya Tuhan, untuk pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini ya Tuhan, mungkin kami merasa ya Tuhan bahwa kami sulit sekali ya Tuhan merasakan ibadah ya Tuhan, yang seperti kami rasakan sebelumnya Tuhan. Tapi biarlah Engkau terus berbicara ya Tuhan, lewat pelayanan digital ya Tuhan, lewat suar ini ya Tuhan, lewat banyak hal ya Tuhan. Kau terus berbicara buat jemaat-Mu, buat gereja-Mu. Dan terakhir kami juga ingat ya Tuhan, buat kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah krisis yang berkepanjangan Tuhan, berikan kekuatan selalu ya Tuhan buat para pemimpin kami, buat Presiden Jokowi ya Tuhan, beserta staf dan jajarannya Tuhan. Kau berikan hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini ya Tuhan kepada kebaikan. Segala kemuliaan ya Tuhan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Arahkanlah pandangmu kepada Dia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan sukacita dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.
Ada sedikit pengumuman. Semakin aku meng